Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memanggil mantan pulang dengan kekuatan batinmu. Jadi hari ini itu ada sesuatu yang sangat menarik ya. Ada teman lama, sahabat baik begitu. Dulu pernah kerjasama sekitar tahun 2016, 2017 begitu ya. Kita membangun bisnis bersama. Membangun usaha bersama, setelah itu jalan masing-masing ya. Sudah lama tidak ada komunikasi ya. Artinya kalau 2017-an ya sekitar 6-7 tahun ya. Sudah tidak ada komunikasi. Nah, pagi tadi saya tuh kepikiran dia. Saya terbayang wajahnya dan seterusnya. Sekitar jam 9 pagi saya ngecek WA, WhatsApp, ternyata dia chatting saya, ya. Walaupun saya kan kalau membaca pesan di WhatsApp tuh karena hurufnya kecil-kecil harus pakai kaca pembesar tuh, karena rabun ya. Nah, tapi itu menarik ya. Jadi kemudian saya kepikiran untuk membuat video dengan tema ini. Jadi itu contoh ya tentang kekuatan batin seseorang. Dan kita juga tidak perlu latihan-latihan yang rumit-rumit, yang sulit-sulit. Kita mungkin juga sering tuh mengalami hal-hal seperti ini. Ada orang, ada sahabat, ada keluarga yang lama tidak ada komunikasi, tidak ada kabar beritanya. Kita kepikiran dia dan kemudian dia menghubungi kita ya. Nah, jadi kita pengen tahu tuh seberapa kuat kekuatan batin kita. Sebenarnya kekuatan batin itu tanpa kita latih secara khusus ya. Dia terbangun secara alami. Apalagi kepada orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Artinya orang-orang yang pernah dekat dengan kita itu adalah orang-orang yang punya ikatan batin. Tidak harus saudara kandung atau tidak harus dengan orang tua kandung, tetapi pernah dekat. Maka secara alami ikatan batin itu akan terbangun. Saudara kandung punya ikatan batin yang kuat, itu wajar. Anak dengan orang tua kandung punya ikatan batin yang kuat, itu wajar. Tapi kita juga bisa lihat, misal anak angkat, dibesarkan di keluarga tersebut. Selama belasan tahun, puluhan tahun, bersama-sama di dalam satu rumah. Dididik, dibesarkan, otomatis. Walaupun bukan anak kandung, dia punya ikatan batin yang kuat dengan orang tua angkatnya. Ya. Atau kita mungkin pernah numpang ya di rumah saudara selama bertahun-tahun. Nah, secara alamiah akan terbangun ikatan batin kita dengan paman, dengan bibi, dengan saudara-saudara sepupu di sana ya. Nah, itu namanya ikatan batin. Kita dengan mantan juga begitu. Kita dengan mantan tidak ada hubungan saudara apapun kan. Saudara sepupu jauh aja enggak. Ketemu mantan dari kota yang berbeda, dari keluarga yang saling tidak mengenal dan seterusnya. Tetapi kebersamaan itu secara alamiah akan membangun ikatan batin. Jadi tanpa perlu kita latih, sesungguhnya
tanpa kita sadari kita juga sudah latihan setiap hari itu. Ya, latihan setiap hari ketika kita bersama dengan mantan. Hari demi hari, ikatan batin itu menguat. Dan ikatan batin itu beda dengan orang yang berolahraga. Misal kita belajar olahraga sepak bola ya. Itu harus latihan dulu tuh. Ada namanya feeling ball atau ball feeling atau feeling bola ya. Jadi kalau kita berlatih terus itu, kita latih juggling itu. Kita tidak perlu melihat arah bolanya ya. Misal sering melihat kemampuan juggling Ronaldinho Brasil tuh. Dia ketika masih berlatih aktif, bermain sepak bola aktif, kemana saja arah bola, kalau dia juggling tuh, ya dia mengontrol bola di tempat. Dia tidak perlu melihat. Itu namanya ball feeling, ya, feeling bola, dan itu terbangun karena berlatih. Tapi nanti begitu pensiun, berhenti bermain sepak bola, hilang tuh, ya feeling bolanya hilang. Nah itu kalau olahraga. Kita berlatih bela diri. Yang kita latih itu refleks, ya. Sehingga ketika ada orang memukul, itu organ tubuh kita lainnya itu seperti punya mata, ya. Jadi gerakan tangan menangkis itu refleks tanpa perlu melihat. Tapi harus dilatih terus. Kalau tidak latihan, refleksnya hilang. Ya, nah, kalau ikatan batin itu berbeda. Karena apa? Karena memang sesuatu yang tidak kita niatkan untuk kita latih, dia terbangun saja. Ya. Jadi begitu dia sudah menguat, walaupun terpisah jauh, tidak ada komunikasi, tidak ada kontak lagi, ikatan batin itu tetap kuat. Nah, jadi batin itu berbeda dengan fisik atau zahiriyah. Kalau zahiriyah itu dia harus dilatih terus, ya. Sementara kalau ikatan batin itu sekali dia sudah terbangun, ya selamanya dia akan kuat. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, dengan teman sudah 6 tahun tidak ada komunikasi, tidak pernah ketemu, tidak pernah telepon-teleponan, tidak pernah WhatsAppan, tidak pernah video call, tahu-tahu saya memikirkan dia, dia menghubungi saya. Ya. Nah, jadi batin kita dan pikiran kita ya. Jadi batin dan pikiran itu sebenarnya satu paket. Kalau berangkatnya dari batin. Kalau dari batin itu otomatis pikiran akan memancarkan. Tapi apa yang ada di pikiran saja belum tentu. Ya, batin kemudian akan punya keselarasan di situ. Tapi kalau batin, orang sudah batin, pikiran itu otomatis akan mengikuti. Nah, jadi batin dan pikiran manusia itu terhubung dengan manusia lain seperti halnya wifi. Ya, saya sering menyampaikan itu. Penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Seperti halnya wifi, begitu di sini nyala, di sana nyala. Begitu di sini memancarkan gelombang, di sana juga bisa menerima gelombangnya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah cara kerja batin manusia. Nah, ketika manusia itu batin ya, tergambar tuh dalam pikirannya. Orang yang sedang dia batini, orang yang sedang muncul di dalam batinnya, dan itu energinya terkirim kepada orang yang difikirkan. Maka terjadilah keajaiban itu. Orang yang kita batin itu kemudian akan menghubungi kita. Nah, jadi kira-kira begitulah ya. Kalau kita ingin memanggil mantan pulang dengan kekuatan batin kita, dan kekuatan batin itu akan mencapai puncak kekuatannya. Ya, jadi pikiran
itu energinya lebih kecil daripada batin. Batin itu yang paling besar tuh energi yang dia pancarkan. Orang memikirkan itu energinya tidak sebesar orang yang batin. Ya. Nah, dan batin itu atau batin itu apa itu merasa di dalam batinnya itu akan mencapai puncak energinya. Ada keadaannya juga. Kapan? Apakah ketika orang sedang kangen-kangennya? Belum tentu. Tapi dia berada pada puncak kekuatannya. Ya, kapan? Nah, sebelum kita bahas kapan, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, energi batin kita berada pada puncaknya ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang berdoa. Nah, selesai kita sholat, jangan buru-buru pergi. Sempatkan waktu untuk berdoa. Ya, jadi saat kita sholat itu, kita fokus, kita konsentrasi, kita khusyuk. Nah, itu batin kita sedang berada pada puncak energinya. Karena energinya orang yang sedang ibadah, sedang sholat itu bahkan bisa menembus ke langit. Energinya, kekuatannya yang tidak pernah manusia sadari. Jadi, pada saat itu, dia berada pada puncak energinya. Nah, selesai sholat, berdoa. Panggil mantan pulang ketika kita berdoa itu. Ya, tapi berdoanya tetap khusyuk, fokus, konsentrasi. Itu kuncinya. Karena itu kan kita selalu diajarkan bahwa kunci keberhasilan sebuah doa itu adalah fokus, khusyuk, konsentrasi. Artinya apa? Hati, pikiran hadir ketika kita berdoa. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, jadi begitu. Jadi berdoa. Saat berdoa itu panggil mantan pulang dengan hati dan pikiran yang hadir. Insya Allah mantan akan menghubungi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.